Selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruh pemirsa yang ada di Nusantara ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Kali ini akan mencoba mengurai apa sejatinya manusia. Banyak kata-kata yang sudah tersebar lewat medsos maupun media-media lainnya, bahwa jika kita mengenal diri sendiri, banyak manfaatnya. Ada yang dikatakan bisa mengenal Sang Pencipta, ada yang dikatakan bisa bahagia di dunia, ada bisa dikatakan bahwa kita bisa selamat dan sebagainya. Maka dari itu, dari referensi dari apa yang pernah saya dapatkan, akan saya coba urai apa sejatinya manusia itu sendiri. Kalau dilihat seutuhnya, manusia itu bisa kita bagikan ada 3. Yang pertama dari bentuk fisik. Fisik itu mulai dari apa yang bisa kita lihat, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dan bagian dalam-dalamnya, semua organ-organ penting, baik itu jantung, paru-paru, lambung, ginjal, dan sebagainya. Itu dinamakan organ manusia bagian fisik. Dan organ yang kedua atau bagian yang kedua dari sejatinya manusia itu adalah yang disebut komponen jiwa. Apa itu jiwa? Dari referensi yang pernah kita dapatkan, ternyata jiwa itu meliputi bagian-bagian, ada yang namanya angan-angan, lalu yang kedua perasaan, lalu yang ketiga adalah nafsu. Itu bagian dari manusia yang kedua, yaitu tentang jiwa. Lalu bagian yang ketiga tentang sejatinya manusia adalah roh, atau bisa dikatakan sukma. Jadi di mana sukma ini dalam bahasan spiritual aliran manapun bisa dikategorikan 3 bagian tapi menjadi satu. Di antara roh, sukma, atau 3 bagian jadi satu ini, kalau dirinci, ada yang disebutkan namanya dari mulai Nurullah, Nur Muhammad, lalu Nur Insan. Ada yang lain spiritual lagi mengatakan bahwa ada Tripurusa. Ada yang pertama adalah Sukma Kawakas, Sukma Sejati, Roh Suci. Ada lagi yang lain mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sedikit simpulkan, secara sederhana, manusia itu ternyata secara sejati ada 3 bagian penting, yaitu badan jasmani kasar itu yang kita tampak lihat. Yang kedua ada badan yang dinamakan bagian kedua, yaitu tentang kejiwaan seseorang. Dan yang ketiga adalah sukmanya seseorang. Jadi
tiga komponen tadi melekat seutuhnya kepada diri manusia. Jadi kalau kita bisa mampu mengenal dari tiga komponen itu, bukan hanya mengenal, termasuk bisa menyadari seutuhnya, disitulah akan terjawab bahwa ada kata-kata jika kita mengenali diri kita sendiri atau mengenali diri sendiri, maka bisa kita gunakan dalam segala hal. Bisa untuk keselamatan, bisa untuk kesehatan, bisa untuk ketentraman batin, atau lagi yang lebih tinggi secara spiritual. Secara umum mereka berkata itu bisa kita arahkan menjadi dalam posisi manunggaling kawula lan Gusti, atau menyatunya diri pribadi manusia dengan yang kuasa, tapi secara roh, secara spiritual. Kiranya secara sederhana itu saya sampaikan demikian dulu. Dalam pertemuan pertama ini, bagaimana cara kita mengetahui sejatinya manusia. Mungkin dalam video berikutnya, saya coba ulas satu persatu bagaimana untuk memanifestasikan dari tiga bahan tadi, mulai dari badan jasmani, jiwa, dan sukma, bisa kita gunakan untuk segala hal tadi yang seperti yang dibicarakan di atas. Jadi dalam video berikutnya mudah-mudahan akan saya lebih detailkan, jelaskan secara sederhana apa itu yang dinamakan badan fisik, badan jasmani, lalu cara kerjanya bagaimana, bisa kita transferkan ke kejiwaan, lalu dari komponen jiwa tadi akan saya uraikan sepenuhnya, lalu bagaimana mentransferkan kejiwaan tadi kepada kesukmaan supaya kita bisa ketemu intinya manusia, asalnya dari mana dan menuju kemana. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia. Terima kasih.